hatimu, terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Engkau, oh Yesus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu tempat ini. Kami bersyukur karena kasih penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan saya menyapa juga Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini lewat online. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya jemput Bapak Ibu untuk berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita menaikkan syukur kita hanya untuk Tuhan. Kita sembah Dia sebab Dia Allah yang layak ditinggikan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan
berdiri, Bapak Ibu siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian biar bumi akan berlalu. Matahari tak bersinar lagi, tetapi
seperti pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Oleh karena cinta-Mu yang begitu besar bagi kami pun semakin jatuh cinta kepadamu Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya Yesus. Saat ini Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Mari Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Agar apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, sungguh-sungguh Tuhan, itu adalah sesuai dan rencana dan kehendak-Mu Yesus. Dan anak-anak-Mu boleh diberkati, pulang dari tempat ini berbeda. Karena Engkau selalu menyertai dan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang sebenarnya tema ini tema yang sangat populer. Tetapi jarang dibahas saudara. Ya. Saya mungkin dulu saudara pernah mendengar tema tentang ini. Tetapi mungkin jarang juga dibahas ya. Yaitu tentang tabur tuai. Nah ini saudara ya. Ada istilah tabur dan tuai ya. Dan istilah tabur tuai ini sesuatu yang sangat familiar saudara. Itu karena apa? Karena ini ada tema atau bukan tema, artinya satu istilah yang berlaku semua manusia yang ada di bumi ini. Jadi baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Baik orang yang di kekristenan secara umum maupun kekristenan kasih karunia. Nah ini ya, mengenai tabur tuai. Dan kalau saudara mungkin ketemu dengan istilah-istilah orang kalau ketemu yang mengalami penderitaan atau mengalami sesuatu yang sulit dalam kehidupannya atau sakit begitu. Maka ada orang-orang yang kemudian mengatakan, itu kamu menuai apa yang kamu tabur. Jangan-jangan kamu yang lalu berbuat apa kamu, nakal kamu ya. Nah gitu. Dan kalau saudara baca di dalam Ayub pasal yang keempat juga pasal 5 dan juga seterusnya. Teman-teman atau kerabat atau bukan apa teman-teman ya. Teman-teman dari Ayub ini banyak sekali berpendapat seperti itu. Mengenai bahwa tabur tuai. Oh kamu pasti kamu melakukan hal yang jahat. Makanya sampai Tuhan balas seperti ini. Itulah. Dan mungkin ada istilah lagi mengatakan, ini balasan yang setimpal buat kamu. Oh, gitu. Ada lagi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi kalau ada apa yang kita lakukan, balasannya ada. Nah, itu ya. Setiap tindakan kita itu ada balasannya, ada ganjarannya. Dan kalau saudara perhatikan, ini ada yang bisa menguntungkan, ada yang merugikan. Jadi ada hal yang baik, ada yang tidak baik. Nah, karena prinsip dari tabur tuai ini menjadi dasar pengalaman manusia dan hampir semua orang mempercayai ini sebagai sesuatu yang ya begitulah, kehidupannya begitu. Ada tabur, ada tuai. Dan seakan-akan begini, pada waktu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru juga ada saudara mengenai hal ini. Nah, ini saya yakin mungkin Tuhan pada waktu menetapkan mengenai prinsip tabur tuai, itu hanya berbicara mengenai tanam-tanaman gitu. Tapi kita melihat bahwa tanaman ditabur, benih ditabur, kemudian ada tumbuh dan kemudian ada saatnya menuai. Demikian juga ternyata kehidupan manusia juga. Bapak-bapak menabur gitu ya, ada menuai punya anak gitu ya. Itu kan juga taburan gitu ya. Nah kemudian ada lagi taburan-taburan semacam ini, semacam hukum alam saudara. Ya. Jadi mungkin Tuhan menetapkan hukum tabur tuai ini bersamaan atau dibarengi dengan mengenai hukum gravitasi. Juga hukum-hukum fisika lainnya. Ada begitu banyak hukum-hukum fisika yang prinsipnya seperti itu. Ada aksi, ada reaksi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian prinsipnya adalah yang umum di kalangan kita manusia, yang umum adalah begini, bahwa kalau kamu menaburkan kebaikan, maka kamu akan menuai
Halo? Apa saudara? Kebaikan. Jika kamu menabur kejahatan, kamu menabur kesusahan, maka apa yang terjadi? Kamu akan menuai kesusahan, kejahatan. Kalau kamu jahat sama orang, kamu pun nanti akan dijahati orang, begitu kan? Dan itu apa ya? Sangat populer sekali, saudara. Di mana semua manusia seringkali memakai prinsip ini sebagai sesuatu yang ansih gitu, yang memang tidak bisa diganggu gugat gitu. Tapi kalau saudara perhatikan ya, ada beberapa pengecualian. Seperti tadi katakan, kalau menabur kebaikan maka akan menuai, halo? Kebaikan. Kalau menabur kejahatan akan menuai celaka atau malapetaka. Nah, tapi ada juga pengecualian, artinya begini, di mana orang ini sudah begitu baik, bertanggung jawab, bekerja dengan jujur, tapi apa yang terjadi? Bangkrut juga. Hancur juga hidupnya. Jatuh dalam finansial. Kenapa sampai seperti itu? Artinya apa? Ada pengecualian juga, saudara. Atau juga sebaliknya, ada orang jahat yang nakal, curang, tapi hidupnya makmur, saudara tahu ya? Saudara akan ketemu itu dan mungkin saudara akan iri dengan orang seperti itu. Ya, dia ini paling kacau, dia paling kawaja, tapi hidupnya kayak gitu. Beta aja belum punya, ya gitu. Aduh. Ya, kawaja kan di sini orang bilang kawaja. Kawaja itu beda dengan jawaka. Jawaka itu pisang, tapi kalau kawaja itu pelit, itu ya. Itu. Nah ini yang terjadi dalam kehidupan manusia yang begitu dianggap sesuatu yang wajar gitu. Bahkan masalahnya gini saudara, karena ini sesuatu yang dianggap satu kebenaran begitu ya, akhirnya dipakailah di gereja untuk menakut-nakuti. Itu makanya ada dosa dalam dirimu itu. Makanya seperti ini kamu. Kamu kurang doa, kamu kurang baca firman, kamu kurang ini, kurang itu. Makanya kena ini seperti ini. Bahkan kalau ada dia sakit berkelanjutan lama kalau tidak sembuh-sembuh. Itu pasti ada orang bikin. Aduh kacau saudara. Karena dulu kamu bikin sama orang. Itu ada sesuatu dulu mungkin dari bapakmu. Dulu bapakmu tukang pencuri kuda mungkin gitu. Atau curi mangga di sebelah gitu. Sekarang kayak kamu seperti ini. Nah ini banyak terjadi. Tapi ada kabar baiknya saudara. Nah ini. Tadi pengecualiannya adalah karena dosa. Jadi orang yang berbuat nakal jahat tetap kok bisa makmur. Orang yang berbuat baik, jujur, tanggung jawab, tapi toh bangkrut. Ini akibat dosa di dunia ini. Tapi ada pengecualian yang luar biasa. Yaitu apa? Karena kasih karunia Allah. Nah ini saudara. Nah saudara mulai ya. Mulai, loh Pak. Nah ini. Tabur tuai itu saudara. Itu memang berlaku umum untuk secara manusia. Tapi bagi anak Tuhan, orang percaya, itu tidak lagi berlaku. Karena apa? Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Upah dosa adalah maut. Itu tabur tuainya. Jadi kalau kita berdosa, maka upahnya adalah maut. Tapi Kristus telah menyelesaikan semuanya. Sehingga saat kita berdosa, kita oleh kasih karunia-Nya diselamatkan. Amin. Haleluya. Kelihatannya saudara kurang senang lihatnya. Amin. Amin. Haleluya. Ini dahsyat loh saudara. Kok saudara cuma gitu aja. Ya. Karena apa? Semua orang menganggap itu kebenaran. Tapi kita orang-orang percaya berbeda. Nah nanti kita akan belajar satu persatu ya. Kehadiran dosa itu saudara. Itu menghambat atau menghalangi untuk kita menerima sesuatu yang baik untuk kita. Karena kita berbuat dosa. Tapi kasih karunia sebaliknya. Layaknya kita dihukum. Layaknya kita mendapat ganjaran hukuman. Tapi itu ditiadakan karena apa? Kasih karunia Allah. Amin. Itu dahsyat saudara. Kok cuma gitu aja. Amin.
ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tadi karya salib, saudara, pencurahan darah Yesus Kristus. Saat ini kita akan menghadapi perjamuan kudus. Pencurahan darah Yesus Kristus dan persembahan tubuh Kristus adalah titik tolak pembayaran keadilan Allah oleh kasih karunia. Haleluya. Nah, kalau saudara perhatikan di situ bahwa kita mempercayai mengenai kita diselamatkan oleh tubuh Kristus. Bukan hanya itu, tapi kita juga mempercayai bahwa kemuliaan Allah juga diberikan kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ingat, tidak tahu pernah nggak tayang di sini, saya rasanya pernah ya. Bahwa kambing domba itu dibawa kepada imam, kemudian disembelih, itu dosa dari orang yang berdosa, itu dipindahkan ke kambing domba. Terus kemudian kebenaran kambing domba itu yang tidak bercacat itu dipindahkan kepada orang yang berdosa. Itu hanya menutupi dosa sudah di dalam perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru, segala dosa kita diserap dalam kematian Kristus. Dan kemudian kemuliaan Kristus Yesus, berkat-berkat kebenaran Kristus dilimpahkan kepada kita. Wow, amin. Haleluya. Ini kebenaran yang luar biasa, saudara. Ini karya Allah yang sangat dahsyat untuk kita. Makanya kalau kita renungkan ini, saudara, ada perjamuan kudus dikatakan untuk sebagai peringatan, kita memperingati itu. Supaya kita ingat bahwa itu luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Karena tanpa itu kita tidak punya harapan. Kita semua binasa. Tidak ada seorang pun yang sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kita perlu juru selamat. Yesus Kristus telah mati untuk kita. Sehingga kita diselamatkan. Itu bukan karena kekuatan kita. Tapi semua hanya karena kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Ya, selanjutnya. Ya. Tapi saudara perhatikan. Bahwa orang yang telah menerima atau dibatalkan ya tabur tuainya untuk kita. Tapi jangan anggap bahwa akibat itu enggak ada, saudara. Jadi ini bicara tabur tuai itu berbeda dengan sebab akibat. Ya, kalau bicara tabur tuai adalah bicara tentang sesuatu yang jauh. Misalnya begini, saudara. Saudara menabur sesuatu, misalnya gandum atau padi lah kalau di Indonesia atau apa buah atau benih mangga, saudara. Apalagi kalau durian, saudara tunggunya lama. Berapa lama itu? Durian berapa lama sampai berbuah? 5 tahun, 10 tahun? Wih, lama sekali ya. Saudara akan tunggu-tunggu, kapan itu akan menuai. Gitu ya kan gitu. Lama sekali gitu. Nah, tabur tuai yang dimaksud di sini adalah begini. Kalau ada sesuatu dosa yang dulu kita lakukan, maka kita selalu berpikir-pikir, kapan ini pembalasannya untuk saya? Kapan? Ada ketakutan di sana, saudara. Kalau kita mempercayai tabur tuai itu ya, maka kita akan berpikir, wow, jangan-jangan ini pembalasan untuk saya. Kalau toh kita tidak menunggu-nunggu itu, kecemasan semacam itu, akan terjadi seperti ini, saudara. Ketika saudara mengalami penderitaan, mungkin sedikit saja, saudara akan selalu koreksi diri. Jangan-jangan yang gara-gara saya dulu berbuat nakal. Ngerti, saudara? Gara-gara saya dulu berbuat jahat sama tetangga saya. Gara-gara dulu saya jahat sama mertua saya. Gara-gara saya dulu jahat atau berbuat menghubungi dukun-dukun dan berhubungan dengan kebatinan hal-hal yang mistis-mistis begitu. Makanya ada malapetaka yang menimpa saya. Nah, saudara perhatikan, ini hampir sama dikaitkan dengan apa? Kutuk, saudara. Nah, saya sedikit membicarakan mengenai kutuk dan berkat. Saudara lihat di dalam Ulangan pasal 28 di sana disebutkan begini. Bahwa jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, maka engkau akan mendapat apa? Berkat. Tapi jika engkau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya, maka apa? Engkau akan mendapatkan kutuk. Artinya begini, saudara. Karena saudara berdosa, maka saudara mendapatkan kutuk. Tapi saudara baik, maka dikatakan mendapat berkat. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Di dalam perjanjian baru, Roma pasal 3:23 menyatakan, mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi dan dikatakan semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah.
Berarti semua manusia dapat apa saudara? Kutuk. Tapi puji nama Tuhan Yesus Kristus, dalam Galatia disebutkan bahwa Yesus Kristus telah menjadi kutuk karena kita. Dari kutuk itu telah diselesaikan Yesus Kristus, maka berkat dan kutuk yang ada dalam Ulangan pasal 28, kutuknya sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Semua manusia yang percaya kepada dia telah dibenarkan oleh darahnya. Amin. Saudara dan saya telah dibenarkan oleh darahnya. Sehingga tidak berlaku kutuk atas saudara. Saudara jangan percaya lagi, oh kutuk nenek moyang keturunan ketiga dan keempat itu sudah tidak ada lagi. Semua lenyap oleh karena korban Yesus Kristus. Makanya oleh sebab itu kita sekarang apa? Tinggal di dalam perjanjian berkat. Itu saja. Yang baik saja akan kita terima. Jadi bicara mengenai tabur tuai adalah bicara yang akan nantinya. Atau saudara ketemu mungkin dalam agama lain disebutkan karma. Tapi sebenarnya beda dengan karma, tabur tuai itu. Kalau karma itu begini saudara, ada kelahiran baru, ada reinkarnasi, kelahiran kembali gitu ya, di dunia yang akan datang. Jadi kalau sekarang zaman ini saudara nakal gitu ya, nah itu di kepercayaan yang lain, maka nanti setelah saudara meninggal, terus ada kehidupan lain, lagi ada kehidupan baru lagi, saudara akan ada lahir. Kalau saudara nakal jahat sekali, sudah dilahirkan jadi monyet. Nah gitu saudara. Wah, jadi bagaimana Pak? Gitu loh. Atau mau jadi yang lain gitu ya. Nah, ini reinkarnasi, ini beda ya. Nah, kita tidak bicara soal karma semacam itu, tapi ada sesuatu yang dulu kita lakukan, mungkin jahat, kemudian akan berakibat. Itu disebut tabur tuai. Tapi sudah ada berita baiknya tadi saya katakan, itu sudah diselesaikan Yesus Kristus. Tapi makanya saudara, saya akan bedanya dengan apa? Sebab akibat itu berbeda. Itu bicara konsekuensi. Kalau saudara mencuri, tiba-tiba ditangkap polisi, itu jelas, itu konsekuensi. Itu bukan tabur tuai, ngerti saudara? Ya, ngerti maksud saya? Itu beda, itu bukan tabur tuai. Jadi kalau misalnya saudara sombong, suka merendahkan orang, terus kemudian berakibat saudara tidak punya teman, itu biasa, itu memang itu. Ganjaran, ya itu bukan tabur tuai, itu akibat langsung. Itu sebab akibat saja. Atau saudara suka ngebut gitu, tiba-tiba kecelakaan. Saya lihat di YouTube itu banyak, anak-anak ngebut itu begini. Jatuh sudah. Iya, sudah naikkan bannya. Sudah naikkan lurus gini kan enak. Enggak dia. Tambah tabrak, jatuh lagi. Terus ada lagi orang-orang kelompok anak-anak muda. Ada truk tambah dicegat. Tambah tabrak. Sudah tahu ya dia? Aduh, kenapa enggak kereta api aja? Selesai itu loh. Itu langsung dapat akibatnya kan gitu. Ini sebab akibat saudara. Jangan tanya kalau, saya ngebut, buan suaranya. Mungkin R.E. King, ya, di favorit kalau di Ambon ya, favorit R.E. King. Honda. Terus kemudian kecelakaan, buak. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Karena firman Tuhan katakan, malaikat-malaikat Tuhan akan menatang engkau. Kalau saudara tanya gitu bagaimana? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Biasanya yang ditanya itu pendeta, saudara. Ya. Pak, kenapa kok Tuhan tidak tolong? Kenapa kok ini kecelakaan? Ngebut, Pak. Oh, waktu ngebut itu kan malaikat kan selalu menyertai. Gitu. Nah, pada waktu ngebut itu malaikat menyusul dan nututi karena terlalu cepat. Ya akhirnya itulah jatuh. Oh, jadi pada waktu malaikat datang, ya sudah kecelakaan ya. Itulah. Makanya hati-hati jangan ngebut, saudara kan gitu ya. Itu akibatnya langsung gitu, saudara. Nah ini berbeda dengan yang masalah tabur tuai. Saudara suka menghina ya orang tidak suka lah. Dapat pukul kayak gitu kan. Walaupun menghinanya dengan, jangan marah, gak bisa. Tetap marah. Orang Ambon kan suka gitu, jangan marah. Tetap marah kalau saudara hina, tetap. Dapat pukul itu pasti ya. Itu. Nah, ini bukan tabur tuai itu akibat langsung. Nah, kembali saudara, kita bicara mengenai apa yang dimaksud dengan tabur tuai. Jadi kabar gembiranya Yesus telah
menyelesaikan. Jadi gini saudara, taburan dosa kita dulu dalam perjanjian lama atau hidup lama kita dalam Adam telah dituai oleh Yesus. Wow. Jadi Yesus yang menuainya. Tabur tuainya ada, tapi Yesus yang menuainya. Sehingga kita tidak menuai lagi. Ada satu ayat yang indah saudara. Yohanes pasal 4 ayat 37. Mari kita baca ya. Yohanes pasal 4 ayat 37. Ada peribahasa sudah di Alkitab ya. Ya. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Nah ini saudara. Kita menabur dalam kejahatan. Yang harusnya ganjarannya adalah kita dihukum. Binasa. Tapi yang lain siapa? Yesus Kristus. Telah menuai segala taburan dosa kita. Ganjaran yang harusnya ditimpakan kepada kita. Ditimpakan kepada Yesus dan diselesaikan di atas kayu salib. Wow. Dan kalau saudara perhatikan, pada waktu Yesus menuai taburan dosa kita, itu artinya dia menabur kebaikan. Amin. Pada saat dia menabur kebaikan dengan termasuk orang-orang para patriark atau para nabi yang dipilih oleh Tuhan dari perjanjian lama sampai kepada Yesus. Mereka juga menabur kebaikan. Dan sekarang kita menuainya. Haleluya. Yang lain menabur, kita menuai. Yesus menabur kebaikan di kayu salib. Kita menuai anugerah Allah. Kita diselamatkan. Bahkan menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Amin. Kelihatannya kurang senang saudara. Tepuk tangan buat Allah kita. Ya, gitu loh saudara. Ini dahsyatnya kasih Tuhan yang indah ya buat kita. Ya, makanya artinya gini saudara. Bahwa menabur itu mungkin bisa terjadi akan dan menuai. Tapi firman Tuhan menyatakan, dikatakan ada peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Wow. Ada lagi ayat mengenai menabur saudara. Mari kita lihat dalam Mazmur ya. Pasal 126 ayat yang kelima. Ini terjadi satu kebalikan saudara. Ya. Mazmur pasal yang 126 ayat yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Saudara pernah dengar ayat ini toh? Sering kali saudara dengar ya. Bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dikatakan di situ, akan menuai dengan sorak-sorai. Mungkin pada waktu menabur penuh dengan penderitaan. Tapi ada sukacita pada waktu panen. Dikatakan itu menuai saudara. Betul-betul menuai dengan bersorak-sorai. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Lihat ayat yang pertama. Konteks ayat ini saudara. Ayat pertama. Ya. Nyanyian ziarah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan itu, ada pemulihan Sion, gunung Sion. Gunung Sion bicara apa saudara? Gunung Sion bicara perjanjian baru. Di mana Daud mendirikan tabernakelnya ada di gunung Sion. Bukan Sinai, Sinai adalah bicara hukum Taurat. Dan kalau kita melihat ini konteksnya berarti pemulihan atas Sion, ini bicara perjanjian baru. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, Sinai, tapi di bawah Sion. Kita ada di gunung Sion. Kenapa bisa terjadi mencucurkan air mata tapi menuai dengan sorak-sorai? Karena Kristus telah menebus segala dosa kita. Karena perjanjian baru telah diberlakukan. Inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan bagi kamu, kata Tuhan. Dan itu mengawali perjanjian baru. Seperti yang kita lihat, kita ingat di seminar, bahwa memulainya kita dalam kehidupan kita, berkiprah dalam kehidupan perjanjian baru, adalah dimulai ketika kita benarkan oleh Yesus Kristus, kemudian kita dilahirkan baru, dan terakhir kita didudukkan bersama-sama dengan Kristus di sorga. Kita sudah didapati
sempurna di hadapan Tuhan. Dan kita berjalan dalam kemenangan dalam kehidupan dunia ini. Nah ini saudara ya. Terus kemudian ada ayat-ayat yang lain saudara. Nah, saya akan ungkapkan beberapa ayat-ayat mengenai tabur tuai ini ya. Kita lihat lagi di dalam 2 Korintus pasal 9. 2 Korintus pasal yang ke-9. Ayat yang ke-6. Ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Sudah perhatikan, kata diawali dengan orang yang menabur sedikit. Ini bicara apa? Tulisan ini berbicara mengenai kebenaran umum, gitu ya. Berarti orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Jadi seperti halnya padi ditabur banyak, berapa hektar ya tentu saja akan tuainya banyak, gitu saja. Kalau nabur cuma satu pohon, ya bisa cuma satu tangkai saja kan gitu kan. Ya, nggak ada orang tanam padi cuma satu, buat apa? Hiasan Pak, oh hiasan, oh ya. Maksud satu sawah masih satu sudah ada kan gitu ya. Terus ayat yang ke-7 lihat. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah ini saudara. Untuk kebenaran perjanjian baru, saya belum sempat atau belum pernah menyampaikan mengenai perpuluhan di sini sih saudara ya. Malah pendeta lain pernah khotbah perpuluhan di sini. Tapi memang kita sebenarnya tidak memberlakukan itu gitu ya. Tapi mari kita lihat dalam kebenaran perjanjian baru, kita memberi apa? Dengan kerelaan hati. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah kalau saudara menabur banyak, memberi banyak, tapi sukacita itu indah. Memberi sedikit tapi terpaksa ini. Ngapain kasih ini? Buat Pak Ishak. Terus terang bukan buat saya saudara ya. Ngapain kasih ini? Nah, saya dulu ingat, saudara, katanya begini, ada sedikit joke gitu ya. Kantong persembahan itu banyak yang sobek dulu, saudara. Kenapa kok kasusnya diselidiki oleh para pendeta? Kenapa kantong kolektor ini kok banyak yang sobek? Gereja-gereja mengalami banyak bahwa ini kantong kolektor sobek. Akhirnya selidiki, disurvei. Ternyata saudara, banyak orang yang ngasih uang 1.000-an. Di sana ada pati murah bawa pedang. Akhirnya sobek semua. Ah itu. Makanya jangan kasih yang begitu saudara ya. Enggak bikin sobek itu ya. Jadi kasih yang banyak gitu. Tapi penuh sukacita saudara gitu ya. Saudara perhatikan, saya kemarin kita di Komsel bilang, wah kita harus berkorban untuk Tuhan katanya begitu. Korban itu kalau nggak sakit itu belum korban, saudara. Ada orang mengatakan gitu, pendeta menyatakan begitu. Kalau korban itu nggak sakit itu belum berkorban. Jadi korbanlah atau memberikan sesuatu yang sampai kamu sakit. Aduh, capek saudara kalau begitu, ya kan? Kan firman Tuhan katakan, memberi dengan apa? Sukacita. Saudara memberi 10.000. 50.000, 100.000, atau mungkin 2.000. Tapi penuh sukacita itu indah di mata Tuhan. Amin. Itu saudara. Terus terang tadi saya cuma guyonan saudara. Jadi saudara memberi terserah ya. Jangan, Pak Ishak minta yang banyak. Enggak saudara ya. Nah, saya terus terang hal-hal begini sensitif saudara. Saya kurang enak gitu ya. Tapi saudara perlu perhatikan. Ada kebenaran perjanjian baru. Bahwa kita memberi dengan kerelaan hati. Jangan sedih hati. Atau karena terpaksa, enggak. Tapi apa? Dikatakan memberi dengan sukacita. Wow, berapapun saudara kasih. Itu bukan untuk Tuhan saudara, itu pekerjaan Tuhan. Kalau untuk Tuhan nggak perlu duit gitu loh. Ngapain Tuhan perlu duit? Nggak perlu. Sebab apa sih sebenarnya uang kita yang di dompet ini punya siapa saudara? Halo? Punya siapa? Punya kita atau punya Tuhan? Puji Tuhan sudah ngerti ini ya.
banyak orang di gereja sana mengatakan itu punya Tuhan. Nah kalau itu punya Tuhan, kapan pernah kamu memberi pada Tuhan? Kapan kamu bisa mempersembahkan itu kepada pekerjaan Tuhan? Karena itu punya Tuhan. Kamu cuma ngembalikan saja. Kalau gitu jangan pakai. Ngerti saudara? Kalau itu titipan, orang mengatakan, oh itu titipan Tuhan Pak. Ya kalau titipan sudah dititipi barang, masuk saudara makan. Ya janganlah. Saudara dititipi terus dimakan. Atau diambil uangnya, korupsi lah. Ngerti gak saudara? Banyak orang salah ngerti kadang-kadang gitu loh. Misalnya saudara ke supermarket, kan ada penitipan barang. Saudara baru beli coklat di tempat lain. Pak kirim, titip ini ada. Oh iya, kasih kartunya tahu untuk penitipan. Saudara masuk. Terus balik keluar lagi pulang. Loh, ini mana Pak coklat saya? Loh, itu tinggal separuh. Loh, kok enak tinggal separuh? Loh ini bagaimana? Ya kan saya makan Pak. Loh kan enggak boleh Pak, ini titipan. Loh kan enggak apa-apa titipan, dimakan juga enggak apa. Saudara ngerti ya? Kalau itu titipan Tuhan, ya saudara jangan makan, jangan pakai beli kangkung, beli ikan, saudara. Ya. Uangnya simpen aja saudara. Oke dijalankan dengan seperti perumahan talenta silakan lah gitu ya. Tapi jangan pakai. Pak kita ini cuma bendaharanya Tuhan. Apalagi bendahara. Itu resmi saudara ya, bendahara resmi. Kalau saudara ambil, itu korupsi. Aduh bahaya tambahan. Ada hukumnya, wah panggil di laporan ke polisi, bahaya. Kebenarannya bagaimana? Kebenarannya Tuhan memberi sesuatu berkat kepada saudara, itu punya saudara. Kalau toh tiba-tiba di gereja pekerjaan Tuhan memerlukannya, silakan saudara memberi dengan sukacita. Ngerti saudara? Jadi ibaratnya gini, seorang anak kecil, papanya membelikan coklat. Kemudian kakeknya muncul, gitu lah. Cucuku makan coklat, minta dong, gitu. Biasanya kakek kalau minta itu minta beneran atau coba-coba saja. Coba-coba saja, iya toh? Kalau minta bener kakek gak bener, ya gitu ya. Iya toh? Ya, kan pasti hanya nyobanya anak saja kan gitu. Nah, makanya kakek yang baik itu selalu apa? Minta coba saja, minta dong kakek atau engkong atau apa? Opa kan gitu. Terus kemudian anak itu bisa atau bisa kasih kan gitu ya. Nah ini. Demikian juga kita anak-anaknya. Opa yang baik atau kakek yang baik, bahasa Ambon apa saudara? Teteh manis. Nah, Tuhan itu gitu loh ya. Minta dong, nah gitu misalnya gitu. Coba saja, ada pekerjaanku di sana perlu gitu loh. Coba saja, sudah gak kasih juga gak apa-apa. Tapi kalau sudah memberi itu indah. Gitu saudara. Sudah memberi dengan sukacita. Ya. Itu kalau saya sempat gini saudara. Mengenai kepemilikan itu. Sempat sharing sama istri saya juga. Saya ingin nulis buku tentang itu. Gitu, sampai. Karena semua orang mengatakan itu semua dompet kita, mobil kita, rumah kita itu semua milik Tuhan. Ya, kalau gitu mobilnya juga jangan dipakai tiap hari sampai rusak. Gitu kan itu. Itu milik Tuhan kok seenaknya kan gitu. Nah, itu saudara ya. Karena begitu banyak ayat. Sekarang gini, Abraham pada waktu diberkati banyak perak dan emasnya. Itu punya siapa? Emas peraknya saudara. Bukan punya Tuhan. Ngerti ya? Itu punya Abraham saudara. Ishak juga demikian. Malakam naburlah Ishak di tanah itu, dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, menjadi sangat kaya. Bukan Ishak ini, ya biar Ishak di sana saudara. Ishak ini belum kaya. Kayanya cuma kekayaan dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Itu punya siapa? Punya Ishak. Ada satu kali di dalam 1 Tawarikh pasal 29. Daud mengatakan begini. Demi cintaku pada rumah Allahku, aku mempersembahkan emas perak dari milikku sendiri. Oh saudara. Itu artinya Daud mengatakan apa? Bahwa itu milikku sendiri.
Tapi demi cintaku pada rumah Allahku, aku mempersembahkan ini. Oh gitu saudara. Jadi itu harta itu sudah punya saudara. Uang saudara, dompet saudara. Bukan punya saya, bukan punya Tuhan gitu loh. Tapi kalau saudara rela memberi, itu indah di mata Tuhan. Itu saja. Haleluya. Oke. Jadi menyimpang ke sana tadi. Oke, terus selanjutnya ya. Ayat yang ke-8 coba. Nah ini saudara. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jika kita menabur dengan sukacita tadi. Itu Allah yang sanggup melimpahkan itu saudara. Ya. Terus ayat 9. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Oh, haleluya. Ya, luar biasa. Ya, terus ayat selanjutnya. Mari kita lihat dalam Markus pasal 4 ayat 13-14. Atau enggak usah dilihat ayatnya. Kita lihat, saudara tahu itu perumpamaan tentang menabur. Dan dimaksud menabur di sana apa? Menabur firman. Jadi yang pertama dia menabur bentuk uang saudara ya. Jadi tabur tuai di dalam Alkitab yang pertama ada bicara tabur tentang menabur dengan uang. Uang kita, harta kita ya. Terus kemudian ada yang kedua dalam Markus pasal 4 ayat 13-14 itu menabur firman ya. Terus kemudian ayat yang 1 Korintus pasal 15. Nah ini saudara, mari kita lihat ini aja. 1 Korintus pasal 15 ayat 42 sampai 44. Nah, ini saudara mungkin kaget, menabur ini ada lucu ini. Ya, menabur tubuh kita. Nah, ini saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat 42. Demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Terus 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Nah saudara, jadi waktu kita menjadi milik Kristus, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Disitulah kita mempersembahkan tubuh kita. Nah waktu kita mempersembahkan tubuh kita dikatakan inilah, tubuh alamiah. Nantinya, kalau sudah baca konteksnya di 1 Korintus pasal 15 adalah kebangkitan tubuh kita. Pada nantinya, kemah ini dibongkar, kita mengenakan tubuh rohani. Itu bicara rapture, nanti kita diangkat oleh Tuhan. Nah ini saudara, siapa yang mau diangkat? Ayo. Amin. Haleluya. Ada masa depan yang indah di dalam Tuhan. Ya. Nah kemudian ada satu ayat ini yang cukup jadi momok saudara di dalam orang Kristen. Tapi ini ayat terakhir. Jadi kalau sudah saya bilang terakhir kan saudara agak kelegaan gitu kan. Ya haleluya. Puji Tuhan ya. Galatia pasal yang ke-6. Mari kita lihat Galatia pasal yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-7. Ya. Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Nah ini. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Wow. Saudara kalau lihat sekilas ayat ini. Itu sangat berpotensi untuk bisa menakut-nakuti orang. Makanya saudara tahu. Jangan permainkan Tuhan. Jangan hidup dalam dosa. Dilihat. Akan menuai. Saudara gitu. Kalau sudah pendeta bilang gitu mau apa? Bapak pendeta adalah penerus suara Tuhan. Jadi kalau Bapak pendeta menjadi penerus suara Tuhan, maka suara dari Bapak pendeta adalah suara Tuhan. Saudara tidak percaya, saudara tidak percaya suara Tuhan. Hati-hati. Wah, saudara. Wih, ngeri saudara. Waduh. Itu saudara. Ini bisa menakut-nakuti orang. Dan terus terang banyak di kalangan orang Kristen banyak yang ditakut-takuti dengan ayat ini. Jangan permainkan Tuhan. Tuhan tidak bisa dibuat main-main, ngerti enggak? Sungguh-sungguh, jangan main-main. Nah, gitu. Saya sampai kayak Pak Toton ngomong gini. Ya.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Katanya begitu. Tapi sudah lihat konteksnya apa? Nah ini kita lihat konteksnya ya. Konteksnya ayat ini adalah di Galatia. Sudah tahu jemaat Galatia bagaimana? Galatia ini adalah orang yang awalnya mempercayai kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus. Dan hanya keselamatan dalam Yesus Kristus saja. Tapi kemudian ada pengajar-pengajar dari Yudaisme datang dan kemudian mengajarkan mengenai hukum Taurat. Ya memang kamu sudah diselamatkan oleh kasih karunia, tapi kamu harus menambahkan hukum Taurat, harus melakukan hukum Taurat dengan taat. Nah itu ditentang oleh Rasul Paulus. Kenapa kamu sebodoh itu katanya Paulus sampean. Saudara, kalau saudara perhatikan jemaat di Korintus itu banyak yang penuh dengan dosa-dosa. Tapi Tuhan tidak pernah mengatakan bodoh pada mereka. Malah mereka diperingatkan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Tapi mengenai hal ini dikatakan bodoh karena apa? Sudah satu kebenaran yang indah di dalam Kristus bahwa keselamatan hanya oleh darah Kristus Yesus, pengorbanan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu saja. Tapi mulai mempercayai perbuatan manusia. Padahal Paulus juga mengungkapkan bahwa dasar hukum Taurat bukanlah iman. Sementara kita lihat dalam perjanjian baru kita diselamatkan hanya oleh iman. Bukan karena perbuatan. Gitu. Makanya lihat selanjutnya ayat yang ke-8. Saudara. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah menakut-nakuti bisa lanjut di sini saudara. Itu lihat, perhatikan. Menabur dalam daging itu dulu dosa. Kedagingan yang kamu suka. Apa kedagingan itu saudara? Bakso, empal, atau apa macam lah. Bukan itu saudara. Itu memang daging, tapi bukan itu maksudnya ya. Tapi artinya kedagingan adalah hidup mengandalkan kekuatan sendiri. Itu sebenarnya konteksnya. Jadi sebenarnya sudah bergantung pada Kristus, keselamatan hanya oleh korban Yesus Kristus saja. Tetapi dia diajari oleh para pengajar Yudaisme untuk harus melakukan hukum Taurat dan sebagainya. Itu mengandalkan kemampuannya sendiri. Self effortnya dia. Supaya bisa diselamatkan. Itu tidak akan bisa. Karena Paulus juga mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun bisa diselamatkan oleh melakukan hukum Taurat. Sama sekali tidak ada. Makanya lihat Galatia pasal 3 ayat 3. Perhatikan saudara. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, adakah kamu sebodoh itu? Perhatikan itu ya. Kamu telah memulai dengan apa? Roh. Pelayanan roh adalah pelayanan Yesus Kristus, saudara ya. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kamu sudah percaya Yesus, kamu sudah diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Dan keselamatan hanya oleh Yesus Kristus saja. Tapi mengakhiri dalam daging artinya apa? Berbuat sesuatu untuk merasa apa? Dibenarkan hanya karena apa yang dilakukannya. Ini mengandalkan hukum Taurat lagi saudara. Padahal sudah di dalam kasih karunia Tuhan. Nah ini saudara. Maka dikatakan, apakah kamu sebodoh itu? Jadi apa yang dimaksud dengan pasal 6 ayat yang ke-8? Menabur dalam daging. Itu akan menuai kebinasaan. Karena apa? Ya karena kamu menabur dalam daging, mengandalkan kekuatanmu sendiri, maka kamu akan memperoleh sesuatu yang berdasarkan kekuatanmu, upahmu. Ya. Tetapi kamu menabur dengan roh, dikatakan apa? Kembali ke apa ini Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah ini saudara. Apakah ini bicara keselamatan? Bukan. Bukan nanti tidak selamat atau selamat, bukan saudara. Tapi ini bicara gini, bahwa jika kamu mau menabur dengan roh, atau gini, dalam melakukan segala sesuatu seperti menabur dari konteksnya seperti memberi tadi, itu dalam roh artinya gini, atas pimpinan Tuhan. Saudara sudah hidup di dalam Kristus Yesus, mati bersama Kristus, kemudian hidup dalam hidup yang baru, kemudian Roh Kudus diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita selamanya, dan itulah yang menuntun kita. Jadi kita melakukan segala sesuatu menurut Roh Kudus yang memimpin kita. Itulah yang disebut melakukan dalam roh.
Jika kita melakukan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Roh Kudus kepada kita, maka dikatakan kita akan menuai hidup yang kekal. Apa itu? Sukacita hidup kekal. Bukan baru dapat hidup kekal, bukan. Hidup kekal sudah ada pada saudara karena saudara sudah percaya Yesus Kristus. Sudah diberikan oleh Yesus Kristus, kamu sudah memperoleh hidup yang kekal itu. Tetapi sudah menuai, artinya menikmati hidup kekal yang nantinya sudah disediakan bagi kita, tapi sudah mulai ngincipi, sudah ngerti ya? Sudah mencicipi, oh hidup kekal itu indah gini, seperti itu. Nah ini loh. Sudah akan menuai hidup kekal dari roh itu. Wow. Oh ternyata hidup kekal itu indah. Saudara kalau memberi dengan sukacita, saudara misalnya gini, memberi seseorang gitu ya. Terus kemudian saudara melihat orang itu sukacita, terus keluarganya dipulihkan. Saudara senang gak? Saya yakin saudara senang. Atau ada yang gak senang? Saya yakin kalau saudara memberi dengan tulus ya kepada seseorang yang mungkin lagi kesusahan, saudara memberi. Terus kemudian saudara lihat dia hidupnya dipulihkan. Senang toh, ya kan? Mungkin saudara enggak disebutkan namanya. Tapi sukacita itu dari dalam keluar. Wow. Itu indah, saudara. Nah, itu sukacita dari kekekalan nantinya kita di sana itu ya. Bagian dari kekekalan ya. Nah, itu luar biasa. Terus ayat yang ke-9. Nah dalam konteks menurut roh ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, saudara, gitu loh. Itu juga bukan karena kedagingan kita, tapi karena pimpinan Roh Kudus gitu ya. Janganlah kita berjemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada harapan di mana kita akan menuai. Dan harapan di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan katakan, harapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Amin. Itu pasti akan terjadi. Ayat yang ke-10 ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita. Wah ini Bung Ongen atau Bung Nyong pernah menyanyi lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Nah gitu kan. Nah, itu. Atau mau nyanyi lagi silakan. Ada ya. Ini saudara. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita apa? Berbuat baik kepada semua orang. Kenapa saya katakan ini dalam roh? Artinya gini, kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sampai 10, di mana kita diselamatkan oleh kasih karunia, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10-nya mengatakan apa? Kita ini buatan Allah, amin? Diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, ia mau kita hidup di dalamnya. Nah, kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik, saudara. Tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Amin? Nah ini sudah perlu pahami ini. Jadi jangan mengatakan, wah orang Grace ini seenaknya buat dosa. Wah siapa bilang? Orang Grace itu enggak perlu perbuatan baik. Jangan salah. Ya. Orang percaya kita harus memahami bahwa kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik. Tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Nah, dia mau kita hidup di dalam. Saudara perhatikan ayat terakhir ini ya. Tetapi terutama kepada kawan-kawan apa? Seiman. Nah ini saudara. Nah ini saya pegang. Saya mau memberkati yang dalam dulu saudara. Jadi kalau ada orang mengatakan, ini harusnya keluar Pak. Keluar, memberkati sana-sana. Tunggu ini dulu saya. Nanti saatnya kita akan menjadi berkat keluar ya. Kayak kemarin dari sedikit lah kita dicicipi untuk memberkati orang di luar. Ada bikin seminar semacam itu. Dikatakan di sini, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita memberkati dari dalam dulu ya. Nanti pada saatnya Tuhan bawa kita, pasti itu semua, perhatikan dalam roh saudara. Ya, pimpinan Roh Kudus, kita dibawa oleh Tuhan dalam pelayanan yang lebih lanjut. Dulu kan cuma pertama kali kita buka gereja, saya terus terang gini saudara. Saya tadi kemarin juga sharing sama teman-teman bahwa saya tidak punya pikiran untuk buka gereja di Ambon. Sudah begitu banyak gereja di Ambon. Ngapain buka gereja? Ikut saja salah satu gereja yang ada. Tapi bagaimana saya nggak tahu tiba Tuhan bawa seperti ini. Sampai akhirnya terbentuk gereja semacam ini. Dan Tuhan membawa satu kali dulu pertama kali main musik saudara. Saya main keyboard dengan jadi memimpin pujian. Mari kita sambut sang raja. Jadi saya main keyboard sambil WL.
Kalau saya yang khotbah, Yao yang WL gitu ya. Nah, itu. Saya yang keyboard. Gantian lah gitu ya. Kalau yang khotbah saya yang main keyboard sambil nyanyi. Ya sudah. Sampai dulu ada ibu di sini mengatakan gini. Pak Isa kayak Faris RM. Faris rumah makan. Nah. Perhatikan ini ya. Kita rajin berbuat baik. Tapi terutama dulu untuk seorang seiman. Amin. Nantinya kita akan keluar. Menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saya yakin Tuhan bisa membawa kita kemanapun. Dan kita harus ikut saja apa yang Tuhan pimpin dalam hidup kita. Amin. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak kesayangan Bapa. Jadi saudara perhatikan, tabur tuai. Itu bisa dikaitkan dengan karma. Ataupun dengan kutuk. Itu sudah diselesaikan Yesus Kristus di kayu salib. Dan bagi kita tidak ada lagi itu. Tapi ingat, jangan anggap nggak ada akibatnya kalau kita akibat langsung konsekuensi dan kita lakukan masih ada. Ya, ingat. Jangan sampai malaikat tidak nututi untuk nolong saudara. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Dan sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Di mana ada tubuh dan darah-Mu depan kami Tuhan Yesus. Seperti firman-Mu menyatakan Tuhan bahwa ini jadi peringatan akan Engkau Yesus. Bahwa korban-Mu, pencurahan darah-Mu, kematian-Mu Yesus telah menyelesaikan semuanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, puncak kasih-Mu Kau nyatakan melalui kematian-Mu di kayu salib. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Terima kasih buat pengorbanan begitu besar bagi kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, biar kami mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Kami sungguh-sungguh menyatakan inilah tubuh dan darah-Mu Yesus. Artinya kami penuh ucapan syukur bahwa Engkaulah juru selamat kami satu-satunya. Penyelamatan-Mu itu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan mulai ibadah pengucapan syukur dan juga perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami sambut tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita berdiri. Para pelayan silakan mengambil. Darah-Mu sucikanku. Haleluya. Darah-Mu beri kehidupan. Darah-Mu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Yesusku, Yesusku, korban-Mu yang mulia. Katakan darah-Mu sucikanku. Darah-Mu sucikanku. Darah-Mu beri kehidupan.
oleh persembahan tubuh Yesus Kristus telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini mari kita angkat dan kita serukan bahwa firman Tuhan menyatakan, bukankah tubuh yang telah dipecah-pecahkannya ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam perjanjian lama, kalau kita bicara cawan, itu adalah cawan murka Allah. Dan sekarang ini cawan sudah diberikan pada kita. Firman Tuhan katakan bahwa Yesus sudah menyelesaikan cawan murka Allah itu. Dan cawan yang kita ucapkan, yang kita angkat adalah cawan ucapan syukur. Makanya firman Tuhan menyatakan bahwa bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mungkin setiap bulan kami lakukan ini Tuhan. Biar ini bukan saja jadi satu tradisi, hanya sekedar tata cara upacara saja Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kami memahami sepenuhnya bahwa korban-Mu di kayu salib itu menebus segala dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Mungkin bagi dunia adalah satu kebodohan. Tapi bagi kami, kemuliaan-Mu sungguh Kau nyatakan atas kami. Kasih-Mu Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat korban-Mu yang begitu besar bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Menjadi kami bersekutu dengan-Mu dan selama-lamanya kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk saudara. Waktu selanjutnya saya serahkan. Haleluya. Bapak Ibu diberkati. Ya, kami segenap jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya yang sudah bersedia membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita akan memberi bagi pekerjaan Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu yang indah dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami siap untuk memberi, bukan karena kami akan diberkati, tapi kami sudah diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sungguh alangkah baiknya
kita dipersekutukan oleh darah Yesus Kristus dan tubuh Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini, hari yang begitu indah, kami boleh memperingati kembali Tuhan bagaimana kami bersekutu di dalam Engkau. Dan tidak terpisahkan oleh apapun juga Yesus. Engkau menyertai kami, memberkati kami selalu Bapa. Dalam langkah hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan, kami tahu Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memberkati kami. Karena firman-Mu berkata, Engkau memberkatikan dan melindungi kami Tuhan Yesus. Engkau menyinarkan wajah kepada kami dan berikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah kepada kami dan berikan kami damai sejahtera-Mu Tuhan. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memelihara kami, hati kami selalu dalam Kristus Yesus mulai saat ini sampai Engkau datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau terus menyertai dan memberkati kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Haleluya. Seperti